Saat ini, memiliki uang 100 jutaan belum cukup untuk membeli sebuah mobil baru yang keren, bertenaga, cukup mewah, dan nyaman. Namun, kalau kalian gunakan 100 jutaan itu untuk membeli mobil bekas, ini dia rekomendasi yang paling menarik. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah pilihan yang cukup menarik ya. Jika kalian memiliki uang 130 juta, 150 juta gitu ya. Karena pasar mobil ini sekarang sudah cukup terjangkau. Walaupun secara desain keseluruhan mobil ini masih sangat ganteng sekali dan cocok untuk bersaing dengan SUV-SUV modern saat ini. Dan ini adalah sebuah Chevrolet. Lebih tepatnya Chevrolet Captiva yang sudah cukup melegenda juga di Indonesia karena sejarah mobil ini pertama kali dijual oleh General Motor atau GM itu pada tahun 2006 hingga discontinue di tahun 2018 atau 19 gitu ya, varian terakhirnya. Bayangkan untuk waktunya itu sangat lama sekali Chevrolet menjual Captiva di tanah air, teman-teman. Dan mobil ini udah banyak sekali melakukan penyegaran, ubahan yang signifikan. Tepatnya di tahun 2014 ya teman-teman ya. Mobil ini baru mengalami facelift yang membuat tampilannya makin ganteng. Dan kebetulan ini merupakan Chevrolet Captiva yang sudah facelift. Dan ya seperti yang gue bilang tadi bahwa tampilannya makin ganteng nih. Di depan sini grill Chevroletnya terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan versi sebelum facelift ya. Dan grill ini juga masih dipertahankan hingga generasi terakhirnya atau yang sebelum discontinue teman-teman. Oke, di bagian tengah nih yang gue paling suka, ini ngebold banget. Di tengah ada logo Chevrolet yang besar, grillnya warna hitam seperti ini, lengkap dengan perpaduan chrome yang membuat tampilannya juga elegan. Selain gagah, elegan pula mobil ini. Mantap kali kan? Oke, di bagian headlamp ini sudah teknologinya kekiniannya teman-teman ya. Karena Chevrolet ini menjual mobil ini pertama kali gitu ya di varian faceliftnya di angka paling murah 380 juta sampai dengan 500 juta. Jadi mobil ini pada saat barunya itu memang cukup berkelas teman-teman. Bersaingnya dengan CR-V, Mazda CX-5 gitu ya. Namun harganya untuk saat ini sekarang cukup jatuh karena memang ATPM dari Captiva ini atau Chevrolet sudah tidak ada di Indonesia. Sip, headlampnya teknologinya ada proyektor, namun lampunya masih halogen teman-teman ya. Lalu di bagian bawah ada juga sebuah fog lamp yang masih halogen pastinya. Oke, di depan tampilan sudah facelift ini pasti berubah banget. Kalian tinggal bandingkan aja sama versi sebelum faceliftnya di sini. Nah, jadi tampilannya makin ganteng kan setelah faceliftnya. Dan ngomongin performa, mobil ini juga dijual Chevrolet dengan dua pilihan mesin ya teman-teman ya, yaitu mesin diesel dengan teknologi VCDI dan mesin bensin gitu. Mesin dieselnya berkubikasi 2000 cc 4 silinder yang tenaganya itu di atas kertas di angka 161 dk dan torsinya setelah facelift mengalami peningkatan dari 360 ke 400 Nm. Dan rasanya mesin diesel dari Chevrolet Captiva ini masih sangat baik untuk kalian ajak berakselerasi atau mau touring-touring santai. Mobil ini masih sangat mumpuni sekali. Chevrolet Captiva diesel. Oke, untuk transmisinya mobil ini transmisinya matic, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan alias front wheel drive. Tapi kalau kalian butuh sesuatu yang lebih bisa akomodir perjalanan kalian menjelajah, mobil ini juga tersedia varian AWD atau all wheel drive ya teman-teman ya. Tapi unit itu sangat jarang sekali dan rasanya ini saja sudah cukup karena dia memiliki tampilan yang gagah, juga dibekali dengan fitur yang cukup bagus nih untuk perjalanan off-road kalian. Oke, sekarang kita ke bagian samping, kita lihat ada apa aja di bagian sampingnya. Let's go. Kita ke samping teman-teman. Ini adalah tampilan yang paling gue suka sampai saat ini karena dia sebagai SUV monokok ya. Di kelasnya itu pada saat zamannya ada Kia Sorento gitu, BMW X5 bahkan. Dia adalah memiliki tampilan yang paling revolusioner. Bagian depannya pun demikian, sampingnya pun demikian nih. Karena sebagai SUV tetap gagah. Dia ada set body molding nih yang sewarna body tapi tetap memiliki corak gitu ya, atau perbedaan bahwa ini merupakan sebuah mobil SUV. Sehingga biasanya mobil-mobil SUV itu warnanya hitam gitu, tapi ini dibuat sewarna body. Gak apa, tetap keren, ada perbedaan sedikit. Dan juga untuk varian facelift ini
dia berbeda di bagian velgnya, dimana velgnya ini sudah lebih modern ya, dengan 9 palang yang masih single tone aja, warna abu-abu seperti ini. Nah, untuk velgnya sendiri yang sudah facelift ini diberikan ukuran 17 inci dengan ban 235. Ini sama varian LS, LT, dan LTZ, velgnya kurang lebih sama di ukuran 17 inci aja gitu. Jadi tetap gagah dan keren sekali. Apalagi ground clearance sebagai SUV, mobil ini juga cukup tinggi di angka 200 mm. Oh, nah kelupaan nih, di bagian atas juga ada roof railnya. Dan ini mobil yang cukup mahal ya, dijual pada saat barunya di angka 360 sampai dengan 500 juta. Masih ganteng Captiva, walaupun sekarang harganya hanya 100 jutaan aja bro. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, bagasinya. Kita lihat seberapa luas Captiva ini. Let's go. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini dia yang menjadi keunggulan sebuah Chevrolet Captiva. Pintu bagasinya terbagi menjadi dua bagian, yang dimana kaca ini bisa kalian buka dari bagian luar kalau tidak terkunci. Tapi untuk urusan akomodasi, mobil ini kalau kursinya semua ditegakkan, menyisakan sedikit saja ruang kargo, sehingga cukup sulit untuk kalian yang sering membawa barang yang cukup banyak. Oke, inilah salah satu kelebihan Chevrolet Captiva jika dibandingkan dengan kompetitor SUV monocoque lainnya teman-teman. Karena bisa dibilang pada saat itu ya, sebelum akhirnya CR-V mengeluarkan varian 7-seater, mobil ini adalah salah satu mobil yang dimensinya tidak terlalu besar, namun tetap memberikan ruangan penumpang yang cukup baik. Karena dia memiliki opsi 7 orang penumpang atau 7-seater. Dan walaupun kalau kalian lihat nih ya, seperti yang kalian lihat di gambar, ruangan belakang di Chevrolet Captiva ini memang tidak terlalu luas ya, cocok untuk anak kecil aja. Namun kalau memaksa gitu ya, orang dewasa masuk, seperti yang kalian lihat dengan tinggi gue yang 185 cm, ya ruangan kaki di sini tidak ada. Dan untuk rasanya tuh sempit banget nih untuk belakangnya, karena kalian pasti kakinya melipat nih. Di atas 170 gue yakin sama kesulitannya masuk ke dalam kabin Chevrolet Captiva di baris ketiga ini. Namun untuk ruangan kepala ini masih sangat baik ya, karena masih ada beberapa jarak jari maksudnya. Dan di belakang sini juga akhirnya Chevrolet melakukan improvisasi, di mana sudah diberikan AC sebanyak 2 buah blower yang lengkap dengan pengaturannya di bagian kiri. Jadi dijamin duduk di baris ketiga Captiva ini nggak kepanasan nih ketika diisi dengan penumpang penuh gitu. Namun overall untuk kualitas joknya ya cukup baik. Di sini juga ada 1 buah kompartemen terbuka yang difungsikan sebagai cup holder. Seat belt pastinya 3 titik dan ada headrestnya. Tapi sayangnya seperti yang udah gue bilang, kalau baris ketiga ini ditegakkan atau dimaksimalkan gitu ya, ruangan kargonya jadi bener-bener tidak tersisa. Tipis banget nih sama pintu bagasi bagian belakang. Oke, tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen bawa keluarga gitu ya, ini mobil yang masih sangat cocok sekali. Kita sekarang ke tengah, kita lihat ada fitur apa aja. Let's go. Nah, ini dia baris kedua dari Captiva ya teman-teman ya. Di baris kedua ini barulah terasa cukup nyaman, karena kursinya udah pasti jauh lebih empuk jika dibandingkan dengan duduk baris ketiga. Dan rasanya juga sedikit leluasa nih. Ini posisi berkendara gue dengan tinggi 185 cm. Memang gue sedikit lebih rebahkan. Coba kalau kita naikkan sedikit ya. Nah, kalau segini kalian lihat jarak kakinya pun masih sangat cukup. Dan headroomnya juga melimpah sekali untuk Chevrolet Captiva ini. Dan lagi-lagi karena dimensi mobil ini cukup besar ya, sehingga untuk mengakomodir penumpang dewasa pun rasanya masih sangat baik. Begitu pula di baris kedua ini. Namun sayangnya di baris kedua ini fiturnya bisa dikatakan minim sekali, walaupun sudah facelift nih ya. Karena di belakang sini kalian tidak diberikan AC baris kedua teman-teman. AC-nya hanya ikut di baris pertama aja gitu. Tapi untuk di baris belakang tadi udah ada AC-nya. Namun rasanya juga masih cukup baik, karena ini joknya mengikuti material yang ada di bagian depan, tengah dan belakang. Di sini tengah-tengahnya itu dibedakan gitu ya, bukan material fabric biasa. Dan ini ada armrest lengkap dengan 2 buah cup holder yang cukup kecil ya, mini sekali armrestnya, namun tidak jatuh nih. Jadi masih bisa difungsikan sebagai armrest seperti sejatinya. Dan nyaman sekali di baris kedua Chevrolet Captiva ini. Sip.
Ini kursinya seperti yang udah gue bilang bahwa nggak bisa dimaju dan mundurkan lagi. Udah fix seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagian kokpitnya. Karena masih tetap ganteng nih, walaupun sudah berumur 10 tahun lebih mobil ini. Let's go kita cek. Well, ini yang tadi gue bilang kalau mobil ini tuh masih memberikan kesan segar, memberikan kesan modern walaupun sudah berumur, ini 2014 ya teman-teman ya. Berarti kurang lebih di 8 tahun. Namun rasanya untuk bagian dashboardnya ini masih terlihat cukup futuristis ya, dimana bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Bentuknya gue suka banget, kekar dan tough sekali, mencirikan sebagai mobil yang memang disukai para laki-laki sejati. Oke, sekarang kita bahas kuncinya ya teman-teman ya. Ini kuncinya belum keyless smart key, masih model jackknife seperti ini. Kita langsung colokin aja bro. Kita hidupkan mesinnya. Oke. Dan surprisingly, walaupun mobil ini adalah bermesin diesel, namun untuk getaran mesin dari Captiva diesel ini masih sangat baik dan wajar sekali di dalam kabin gitu ya. Walaupun tidak sehalus mobil-mobil bensin. Dan mobil ini sendiri walaupun tahun 2014 namun odometernya baru tercatat di 40.307 km. Service record pastinya dan kondisinya benar-benar ya sebanding dengan kilometernya teman-teman. Baik semuanya, fungsinya masih sangat baik. Tidak ada minusnya, jadi kalau kalian nyari Captiva diesel dengan kondisi yang siap kalian ajak jalan-jalan, bukan siap untuk ke bengkel, mobil ini menjadi salah satu pilihan yang paling baik. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Untuk tipe diesel ini bukan tipe tertinggi ya teman-teman ya, karena setelah ini tuh ada LTZ gitu ya. Namun untuk fiturnya secara keseluruhan masih cukup baik, dimana untuk setirnya sendiri dia udah ada audio steering switch di bagian kiri sini. Dan untuk pengaturan setirnya juga dia lengkap ya teman-teman ya. Bentar. Oke, ditaruh ke bawah ternyata. Oh, dia udah teleskopik dan tilt nih yang sudah facelift ini. Sebelumnya yang sebelum facelift ya, belum bisa teleskopik, hanya tilt aja. Gitu. Dan setir ini besar sekali, genggamannya mantap, udah dilapis kulit, ada audio steering switch di bagian kiri. Dan kita bahas bagian instrumen clusternya, semuanya masih didominasi dengan dial-dial analog seperti biasa. Di kiri tachometer, di kanan speedometer, ada penunjuk suhu dan solar maksudnya ya, bahan bakar diesel dari mobil ini. Di bagian tengah ada satu layar kecil digital yang fungsinya adalah sebagai layar penunjuk odometer dan trip A, trip B serta posisi persneling teman-teman. Sip, sekarang kita bahas menu yang di bagian tengah ini yang menjadi nilai jual dari Captiva pada saat barunya keluar ya. Lengkap banget, ini adalah sebuah MID yang biasanya diletakkan di bagian instrumen cluster. Namun Captiva membedakannya ditaruh di tengah sini. Nih, ada informasi banyak sekali, range, average fuel consumption, waktu berkendara, ini average consumption dalam 100 km, range lagi, lalu ada informasi mengenai suhu AC, outside temperatur, kompas teman-teman, ada penunjuk kompas di bagian tengah sini karena mobil ini adalah mobil penjelajah. Lalu ada apa lagi nih? Ya, itu aja. Nah, ke bawah lagi, ini adalah Captiva yang sudah facelift namun belum diberikan fitur terbaru dari Chevrolet, yaitu Chevrolet MyLink. Sehingga untuk pengaturannya dia masih head unit single DIN aja, yang layarnya itu masih analog ya teman-teman ya. Cukup jadul, namun ada pengaturan Bluetooth. Jadi untuk menyambungkan handphone kalian ke Bluetooth dengerin lagu, it's fine. Nggak usah kalian ganti head unitnya. Gitu. Ke bawah lagi ada pengaturan AC yang sudah climate control dan juga ada mode autonya teman-teman. Pengaturannya pun lengkap, semburan kacanya. Dan rasanya untuk fitur mobil ini masih jempolan banget. Dan rasanya fitur-fiturnya juga masih bisa bersaing dengan mobil-mobil modern saat ini. Kita ke belakang, ini transmisinya matic ya teman-teman ya, otomatis. 6 percepatan gitu ya. Ini nggak ada mode-mode lain. Oh, ada satu buah mode eco nih. Jadi kalau kita aktifkan ada indikator eco yang nyala di bagian instrumen clusternya. Oke, remnya sudah elektrik dong. Remnya udah elektrik, jadi nggak usah narik-narik lagi.
Dan yang keren di Captiva ini adalah kepraktisan barang-barangnya teman-teman. Dimana untuk bagian depan ini cup holdernya terletak di bagian door trim. Di bagian tengah sini ada 2 dan tengah sini kalau kalian mau menyimpan barang-barang yang sedikit rahasia, silahkan kalian pencet dan geser ke belakang. Wow, ini dalam sekali tempat penyimpanannya ya. Nanti kalian lihat aja di gambar. Dan dalam sini juga terdapat satu buah soket USB yang berguna untuk mengisi gadget kalian. Sip, nih belakang sini juga ada satu buah tempat penyimpanan tertutup yang tidak dalam dan cukup besar lumayan. Ke sini soft opening, lacinya udah dilapis bahan bludru nih. Manis, mewah sekali dan besar juga. Ya, Captiva memang mobil yang tempat penyimpanannya itu super banyak nih. Dan juga ada lampunya, bro. Mantap sekali nih. Memang mobil mewah pada zamannya. Dan lampunya belum LED ya. Ini masih lampu kuning biasa. Dan ada juga tempat kacamata di bagian atas. Sip. Nah, seperti yang gue udah bilang bahwa mobil ini bisa kalian bawa pulang dengan uang yang hanya 100 jutaan aja, bro. Yes, bisa dapat LCGC 100 jutaan baru, atau mau bawa pulang mobil ini yang iritnya juga cukup baik, fiturnya baik, lega, dan pastinya masih bergengsi untuk kalian bawa di tahun 2020 ini. Berapa harganya? Sekarang kita ke depan aja buat gue kasih tahu secara lengkap detail dan spesifikasi mobil ini. Let's go. Sampai di akhir video, saatnya gue kasih tahu kalian berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah Captiva diesel yang harganya memang sekarang sudah cukup terjangkau, teman-teman. Mobil ini bisa kalian bawa pulang, pasarannya itu di angka 100 jutaan aja tergantung kondisi. Namun kalau kalian pengen beli Captiva dengan kondisi yang memang tidak ada PR-nya, siap kalian ajak jalan-jalan, bukan siap kalian bawa ke bengkel buat perbaikan, ini adalah Captiva yang paling menarik untuk kalian beli. Warnanya coklat tua seperti ini, manis banget, gagah, kondisinya like new. Captiva ini nicknya tahun 2013 ya teman-teman ya, yang kita jual dengan harga 159 juta rupiah. Itu harga masih bisa nego lagi sama marketing kita gitu. Jadi memang Captiva ini sekarang banyak diburu, tapi unitnya atau stok yang segar-segar itu cukup jarang. Biasanya yang mesin diesel itu banyak bermasalah di bagian throttle bodinya. Oke. Dan itu dia tadi ulasan singkat mengenai Chevrolet Captiva. Dengan uang 100 jutaan, menurut kami ini merupakan mobil yang cocok untuk kalian yang menginginkan mobil yang lega, luas, juga bertenaga mesinnya. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.